Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ya, kita perkenalan dahulu. Perkenalkan, nama saya Pak Samuel Setiawan. Saya backgroundnya dari farmasi. Ya, jadi untuk semester ini memang kita pembelajarannya masih harus PJJ. Saya ingin mengenal kalian semua, ya. Mudah-mudahan lewat waktu kita bisa saling mengenal. Di kelas 11 ini, kita akan menggunakan buku penerbit Erlangga, karangan Michael Purba dan ETS. Nah, materi di kelas 11 ini, semester ganjil, meliputi ada 4 bab. Yang pertama, hidrokarbon dan minyak bumi. Yang kedua, termokimia. Yang ketiga, laju reaksi. Dan yang terakhir, kesetimbangan kimia. Kita mulai bab 1, yaitu senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Yang menjadi pertanyaan, untuk apa kita harus belajar bab ini, bab hidrokarbon ini? Ya tentunya karena senyawa hidrokarbon ini banyak sekali manfaatnya. Yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, contohnya misalkan, untuk mengelas butuh asetilena. Rumusnya C2H2, itu merupakan senyawa hidrokarbon. Kemudian kalau mati lampu, seringkali kita membutuhkan lilin. Nah, itu juga sama. C20H42, suatu senyawa hidrokarbon. Kemudian untuk memasak, kita membutuhkan gas LPG misalkan. Isinya adalah C3H8 dan C4H10. Itu juga merupakan senyawa hidrokarbon. Selain itu juga, kita pergi kemana-mana, mungkin menggunakan mobil, menggunakan motor. Bahan bakarnya adalah bensin. Itu juga merupakan senyawa hidrokarbon. Dan masih banyak sekali contoh-contoh senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan. Sebelum kita mempelajari senyawa hidrokarbon, kita akan belajar dahulu senyawa organik atau senyawa karbon. Pada awalnya dikatakan senyawa organik karena berasal dari makhluk hidup. Tapi untuk perkembangan selanjutnya, ternyata ada senyawa organik yang bukan berasal dari makhluk hidup. Sehingga dalam perkembangan berikutnya dikatakan senyawa organik itu adalah karena strukturnya. Ya, jadi biasanya senyawa organik itu mengandung unsur ada C, H, O, mungkin N, dan lain sebagainya. Contoh misalkan ini CH4 gas metana, kemudian C4H10 ini tadi komponen dari LPG, kemudian C6H12O6 ini merupakan gula, glukosa, kemudian ini CONH22 kali ini urea, C2H5OH alkohol, CH3COH asam cuka. Nah, apa itu senyawa hidrokarbon? Kalau senyawa hidrokarbon, terlihat dari namanya di sini ada karbon dan ada hidrogen. Jadi hanya mengandung C dan H saja. Jadi senyawa hidrokarbon merupakan bagian dari senyawa karbon. Nah, berikutnya, apa itu senyawa anorganik? Senyawa anorganik itu lawannya dari organik, itu berupa asam atau basa atau garam. Ya. Jadi mudah diingat. Ingat aja ABG. Asam, basa, garam. Nah, asam itu cirinya ada H+, basa itu ada OH-, garam itu kation plus anion. Kecuali ada beberapa asam yang merupakan asam organik, ya, yang seperti tadi CH3COH, ya. Kemudian ini H2C2O4 asam oksalat. Senyawa hidrokarbon tadi dikatakan mengandung unsur C dan H. Bagaimana cara mengidentifikasi adanya unsur karbon dan hidrogen tersebut? Ya, caranya adalah dengan percobaan seperti ini. Jadi senyawa hidrokarbon secara umum CXHY direaksikan dengan suatu oksidator, ini akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, adanya CO2 ini dapat kita kenali karena dapat mengeruhkan air kapur. Jadi dari reaksi ini tadi misalkan ini akan menghasilkan CO2. Nah, CO2-nya di sini bereaksi dengan air kapur yang sudah disediakan di sini. Nah, CO2 bereaksi dengan CaOH2 kali, ini air kapur,
menghasilkan CaCO3 solid. Karena ini solid, suatu endapan, makanya di sini akan jadi keruh air kapurnya. Nah, sekarang bagaimana mengenali adanya H2O? H2O itu dapat memerahkan kertas kobalt biru. Jadi, dari reaksi ini menghasilkan H2O, ya tinggal dikenakan dengan kertas kobalt biru. Karena bereaksi dengan air, maka kertas kobalt berubah menjadi merah. Berarti ada air. Perbandingan sifat senyawa organik dan anorganik. Yang pertama, stabilitas terhadap pemanasan. Kalau senyawa organik kurang stabil, kalau anorganik stabil. Yang kedua, titik didih dan titik leleh. Senyawa organik rendah, anorganik tinggi. Yang ketiga, kelarutan. Karena senyawa organik merupakan senyawa nonpolar, sehingga mudah larut dalam pelarut yang nonpolar lagi. Berarti sukar larut dalam air, karena air bersifat polar. Sedangkan senyawa anorganik umumnya bersifat polar, sehingga mudah larut dalam air. Yang keempat, kereaktifan. Senyawa organik kurang reaktif, berarti lambat untuk bereaksi. Sedangkan anorganik reaktif, berarti cepat untuk bereaksi. Yang kelima, jenis ikatan. Organik umumnya ikatannya kovalen, sedangkan anorganik umumnya bersifat ion. Berikutnya keunikan atau kekhasan atom karbon. Kita ketahui atom karbon memiliki nomor atom 6, jadi kalau dibuat konfigurasi elektronnya, kulit K terisi 2, kulit L terisi 4. Berarti karbon mempunyai 4 elektron valensi. Nah, hal ini menguntungkan karena untuk mencapai kestabilannya, karbon dapat membentuk 4 ikatan atau 4 tangan. Sehingga jumlah senyawa karbon itu banyak sekali dan dapat membentuk rantai karbon. Misalkan, ya terlihat di sini C, 4 elektron valensi. Berarti di sini bisa berikatan dengan H, dengan H, dengan H, dengan H, menghasilkan CH4 atau metana. Berikutnya, di sini misalkan ada C2H6. Untuk menggambar ini, jadi kalian gambar dulu C-nya ada 2. Kemudian ingat tadi bahwa C itu punya 4 tangan. Sedangkan C yang ini baru 1 tangan, berarti kurang 3, makanya ini H3. C yang ini juga sama, ini baru 1 tangan, berarti kurang 3, jadi H3. Berikutnya, contoh lagi, C3H8. Kalian gambar dulu, jadi C-nya ada 3 buah, 1, 2, 3. C yang ini baru 1 tangan, ke kanan aja, berarti kurang 3 supaya jadi 4, jadi H3. C yang kedua, ini udah diapit ke kiri dan ke kanan ada C, berarti udah 2. Kurang 2 lagi, makanya ini H2. C yang terakhir ini baru punya 1 tangan, ke kiri aja. Berarti kurang 3, makanya ini H3. Keistimewaan yang kedua dari atom karbon adalah jari-jari atom karbon relatif kecil. Karena berada di periode kedua, artinya hanya punya 2 kulit. Hal ini menyebabkan ikatan kovalen yang dibentuk karbon relatif kuat. Kemudian karbon juga dapat membentuk ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3 selain ikatan tunggal. Contoh misalkan di sini metana, etana, ini ikatan tunggal. Kemudian ini etena, ikatan rangkap 2. Posisi atom karbon. Berdasarkan posisinya, atom karbon dikenal ada C primer, lambangnya 1 derajat. Artinya atom karbon yang terikat pada 1 atom C lain. Kemudian C sekunder, artinya diapit 2 atom C lain. Berikutnya C tersier, diapit 3 atom C lain. Dan terakhir C kuartener, diapit 4 atom C lain. Contoh misalkan. Nah, dalam senyawa ini, yang paling kiri ini karbon primer. Karena C yang ini terikat ke 1 atom C lain, ke kanan aja.
Berikutnya sebelahnya itu C sekunder karena diapit dua atom C lain ke kiri dan ke kanan. Sebelahnya lagi ini C tersier karena diapit tiga atom C lain ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Nah, berikutnya ini C kuartener karena diapit oleh 4 atom C lain ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah. Nah, jadi jumlah C primernya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Sedangkan C sekundernya ada 1, 2, 3. C tersiernya 1 ini. C kuartener cuma 1 ini. Ya, materi terakhir yang kelima, penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon dibagi dua, ada rantai terbuka atau alifatik dan rantai tertutup atau siklik. Yang rantai terbuka ini ada yang ikatannya jenuh, berarti ikatannya tunggal, dan ada juga yang ikatannya tidak jenuh, artinya mengandung ikatan rangkap. Ikatan yang jenuh atau tunggal, golongannya disebut golongan alkana. Memiliki rumus CnH2n plus 2. Contoh misalkan, jika N-nya 3, berarti ini C3H 2 kali 3, 6, ditambah 2 jadi 8. C3H 8. Ya, kalau digambar berarti C-nya ada 3 buah. H-nya nanti C ini baru 1 tangan, berarti kurang 3. Supaya 4 tangan, jadi H3. C yang kedua ini baru 2 tangan, ke kiri dan ke kanan. Kurang 2, berarti H2. C yang ini baru 1 tangan, kurang 3, H3. Kemudian yang tidak jenuh atau rangkap ini, ada alkena, ikatan rangkap 2, rumusnya CnH2n. Contohnya, misalkan, jika N-nya 3, berarti masuk ke sini 2N, 2 kali 3, 6. Jadi C3H6. Jadi kalian gambar, C-nya ada 3 buah. Kemudian di sini dibuat harus ada rangkap 2-nya. Karena mengikuti CnH2n. Nah, jadi C yang ini udah punya 2 tangan. Kurang 2, makanya ini H2. C yang ini udah punya 3 tangan. Di kiri 2 tangan, ke kanan 1. Berarti kurang 1, makanya ini H. Nah, C yang ini baru 1 tangan, ke kiri aja. Supaya 4 tangan, kurang H-nya 3, jadi H3. Berikutnya ada alkuna, ikatan rangkap 3. Rumusnya CnH2n min 2. Contoh, jika N-nya 3, berarti ini C3H 2 kali 3, 6, dikurangi 2, jadi 4. C3H4. Nah, dibuat dulu. C-nya ada 3 buah. 1, 2, 3. Nah, di sini mengandung ikatan rangkap 3. Dibuatlah di sini rangkap 3. Nah, C yang ini baru 3 tangan. Kurang 1. Jadi H. C yang ini ke kiri udah 3 tangan. Ke kanan udah 1 tangan. Berarti udah 4 tangan. Berarti C aja. C yang terakhir ini baru 1 tangan. Ke kiri aja. Berarti kurang 3. Makanya ini H3. Nah, untuk mudah menghafalkan ini alkana, abjad itu A dulu. Berikutnya alkena, abjad baru E. Berikutnya alkuna, ini U. Jadi sesuai abjad. Rumusnya, ini jumlah H-nya selalu selisih 2. Di sini hanya 2N plus 2. Di sini 2N, ini 2N min 2. Nah, berikutnya masuk ke yang rantai tertutup atau siklik dibagi 2. Yang pertama, alisiklik. Ya, siklik itu melingkar. Melingkar seperti ini, ya. Ini contohnya siklobutana. Kemudian ada juga aromatik. Aromatik itu strukturnya khas di sini. Rangkap, tunggal, selang-seling. Begitu.